alhamdulillah dengan usaha dan kegigihan ya alhamdulillah bisa seperti sekarang gitu. Sehat kembali. Dulu waktu itu badan saya yang tadinya 75 kg jadi 63 kg. Nah, ya memang kalau yang namanya berobat itu tidak semudah memasak mie gitu, tidak instan. Tidak instan, harus yang namanya rutin, terus menerus, jangan menyerah, karena itu sudah saya alamin 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan di video kali ini saya bertemu dengan narasumber yang mempunyai pengalaman sakit mah teman-teman, yang sudah bertahun-tahun dan menggunakan berbagai metode cara untuk mengobatinya, dan alhamdulillah bermuara di jamu teman-teman. Dan jamunya ini sangat simpel sekali ya, tidak harus terus membuat di rumah ribet gitu ya, dan beliau mempunyai inovasi untuk membuatnya dalam sekali bikin tapi bisa digunakan berpuluh-puluh kali begitu teman-teman. Dan tentunya ya kalau misalkan badan sakit apa gitu mah gitu ya, pastinya mengganggu ya kepada aktivitas hubungan suami istri. Makanya penyakit apapun di badan itu harus disembuhkan. Dan alhamdulillah beliau berhasil, dan beliau bisa mengonsumsi apa saja yang biasanya dilarang oleh penderita sakit mah, dan sekarang beliau bisa gitu. Tadi juga saya ketemu beliau sedang ngopi teman-teman gitu ya, dan kopinya kopi hitam, dan beliau sampai sekarang sehat walafiat. Nah, melalui pengalamannya ini kita akan belajar bagaimana membuat jamunya, dan ini juga insya Allah bisa cocok juga buat teman-teman semua. Dan sebelum kita datang ke sana teman-teman, saya mau mengenalkan sebuah produk yang sangat fenomena sekali, terkenal, banyak yang menggunakannya dan alhamdulillah berhasil. Namanya minyak oles ajaib nih teman-teman. Nah, minyak oles ajaib ini mempunyai khasiat untuk membongsorkan dan memanjangkan ukuran paralon laki-laki gitu teman-teman. Nah, ini bentuknya sebesar ini, namun bisa digunakan setiap hari selama 2 minggu gitu teman-teman, bahkan lebih. Dan ini selain untuk menambah bongsor dan jumbo si paralonnya laki-laki, ini juga bisa untuk menambah lama hubungan, menambah keras, dan bisa mengobati loyo gitu teman-teman, yang sudah lemah gitu ya. Kalau misalkan menggunakan ini, insya Allah bisa kembali sembuh lagi teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk program hamil, kemudian bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan bebas dari AD. Kalau orang Jawa bilang peltu, gagah memang dari awal, tapi pada saat mau masuk ke sarangnya malah melehoy gitu. Kalau pakai ini insya Allah berhasil. Dan ini juga tanpa efek samping, tanpa zat kimia, bisa digunakan oleh siapa saja, segala usia ya, dari usia 17 sampai usia 55 tahun kalau untuk menambah ukuran, tapi bisa juga sampai kakek-kakek gitu ya, untuk membangkitkan kembali listrik ruda laki-laki yang lemah gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa beli minyak oles ajaib ini di nomor WA 0819 3949 7991, atau teman-teman bisa melihat nomor HP yang ada di layar kaca video Anda. Dan juga teman-teman bisa beli juga di online shop, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Ayo, tunggu apa lagi? Coba segera gunakan minyak oles ajaib untuk menambah kejantanan Anda semua. Karena ini penggunanya sudah 4.000 lebih, dan banyak pembelinya bukan hanya dari Indonesia saja, dari luar negeri juga ada. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dari luar negeri, segera pesan, nanti insya Allah kami pastikan sampai di alamat negara Anda gitu. Oke, kalau begitu kita langsung saja berkunjung ke rumahnya narasumber tersebut untuk bertanya tentang jamu kuat untuk sakit mah teman-teman. Ayo, yuk. Ayo teman-teman, ikuti saya. Ini kebetulan sekarang saya sudah ada di sekitar rumahnya narasumber tersebut, dan ini untuk alamatnya sendiri ya teman-teman, ini ada di Desa Kalapa 2, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Karena di sini kalau misalkan kita buka Google gitu ya, Google Map, ini daerahnya ini daerah pegunungan, banyak hutan, dan banyak penduduk dari sini menggunakan jamu sebagai pengobatannya gitu. Jadi tidak asing kalau di Majalengka ini, jadi ibaratnya gudangnya ramuan herbal teman-teman.
mau ke dokter aja gitu ya, yang bisa sampai berjam-jam teman-teman. Apalagi kalau ke rumah sakit ini mungkin jaraknya bisa nyampe 2 jam perjalanan gitu. Mau ke Kuningan atau ke Majalengka kotanya. Aduh ya Allah. Jangan itu. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman narasumbernya yang berasal dari Desa Kelapa II. Izin Bapak, saya mau ngobrol tentang jamu untuk mengobati sakit mah gitu. Oh, iya. Boleh ya? Boleh. Siap. Duduk lah. Nah ini mohon maaf Pak Oga ya, nih dipasang dulu mic-nya supaya lebih jelas suaranya. Nah, oke. Jauh ya? Wah jauh Pak, melewati naik gunung turun gunung. Dan alhamdulillah sudah sampai di rumahnya narasumber kita nih. Kita kenalan dulu ya. Ya. Dengan Bapak siapa gitu Pak? Dengan Bapak Yoga. Bapak Yoga. Nah, dan ini Desa Kelapa II ya Pak? Desa Kelapa II, masih Desa Kelapa II. Cuman di bawah Gawir. Di bawah Gawir. Nah, teman-teman kalau bisa lihat ini betul-betul ada di di daerah perkebunan gitu, bukan daerah kota. Jadi ya tidak asing lagi warga di sini banyak yang menggunakan ramuan herbal untuk pengobatannya, betul, begitu ya Pak. Dan ini Bapak, ini saya dapat informasi kalau Bapak Oga ini pernah mempunyai pengalaman sakit mah bertahun-tahun. Nah kalau boleh tahu ini memangnya udah berapa tahun Pak sakit mah itu? Dulu waktu saya masih remaja, pas begitu lulus SMA, dulu pas waktu saya mau daftar kuliah, SPMB lah gitu, istilahnya kalau dulu SPMB, UPI Bandung. Nah, pas waktu mau ujian, pas waktu mau ujian saya sakit. Kebetulan waktu itu saya habis, biasalah, habis mancing, gak makan, gak minum, lupa makan, lupa minum. Nah, begitu pulangnya itu kehujanan, masuk angin mungkin, langsung sakit, langsung parah. Sekitar 2-3 tahunan lah, bahkan sampai ngabisin kasur 1. Kasur? Maksudnya kasur itu diam bagaimana? Saja di kasur. Wah, karena sampai rusak, nggak boleh banyak gerak waktu itu, karena bukan cuma emah saja ya, waktu itu dokter mendiagnosanya itu hepatitis liver. Jadi mah ada, livernya juga ada. Iya. Nah waktu itu saya dirawat di rumah sakit sampai 15 hari lah, pulang paksa waktu itu. Karena sudah nggak betah, paksa pulang sambil berobat, sambil waktu itu ada dokter, bukan ya dokter mungkin ya, ahli gizi lah istilahnya, menyarankan untuk dibarengi dengan obat-obatan tradisional. Karena di sekitaran kita banyak yang memang bahan-bahan untuk obat-obatan waktu itu. Kemudian ayah saya waktu itu yang semangat untuk mencari obat-obatan, kebetulan di sekitaran rumah banyak. Untuk obat emah sama liver itu banyak. Nah, ya memang kalau yang namanya berobat itu tidak semudah memasak mie gitu, tidak instan. Tidak instan, harus yang namanya rutin, terus menerus, jangan menyerah, karena itu sudah saya alamin 2 kali. Waktu tahun 2004 sampai 2005 2006, nah itu yang pertama sekitar 2 tahunan deh yang parahnya itu. Kemudian berobat itu seminggu 2 kali ke rumah sakit. Terus sambil berobat sambil ya minum konsumsi obat-obatan. Ya alhamdulillah dengan usaha dan kegigihan ya alhamdulillah bisa
seperti sekarang gitu. Sehat kembali. Dulu waktu itu badan saya yang tadinya 75 kg jadi 63 kg. Ya mungkin karena sakit itu ya, karena jadi sakit. banyak turun drastis, bahkan 15 kilo. Krempeng. Kulit jadi putih karena Oh, tidak iya. keluar rumah. Pucat ya, jadi Pucat gitu istilahnya. skincare yang sangat alami sekali karena tidak keluar rumah gitu ya. Berarti itu dari pada tahun 2004 ya Pak, 2004, 2005, 2006, dan itu sakitnya parah banget gitu ya, sampai tidak bisa keluar rumah selama 3 tahun. Dan setelah pada tahun ketiga itu dokter menyarankan menggunakan ramuan herbal, begitu kurang lebih ya Pak? Iya. Berarti udah diketahuinya dari tahun 2006 gitu teman-teman. Dan itu kalau boleh tahu Pak, itu bahan yang digunakan itu apa sih Pak? Bahannya itu sih sebenarnya mudah, di sekitaran rumah kita banyak ya. Kalau dulu, kalau sekarang ya mungkin agak-agak susah. Tapi di sekitaran sini juga masih ada beberapa sisa-sisa saya gitu. Kalau di sini banyak tumbuh dengan sendirinya. Nah seperti itu contohnya itu tadi saya ambil di sana. Nah itu contohnya salah satu bahan untuk membuat obat. Itu kalau dalam bahasa ilmiahnya kurkuma. Kurkuma, iya. Bahasa kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bahasa kitanya koneng gede, kalau bahasa Sundara temulawak. Temulawak. Terus kunyit yang biasa untuk masak itu bisa. Terus ada kunyit hitam, ada kunyit putih. Itu semua bahannya itu dicampur. Kemudian nanti emang sebagian besarnya itu adalah bahan utamanya itu koneng gede gitu. Koneng gede intinya, koneng gede yang unsur utamanya itu, cuman di dalamnya ada campurannya seperti temu putih, temu ireng lah untuk bahasa Jawa, koneng hideng untuk bahasa orang ya, itu dicampur. Kemudian kalau saya dulu dimasakin sama ibu saya itu ya, karena yang namanya koneng gede itu bau. Kalau pas minum itu biasanya kalau saya minum nih jamu, ini air putih sudah siap gini, begitu, ini langsung tutup hidung, gitu, langsung ambil yang manis, gitu, biar tidak inilah penetralisir supaya aromanya dan rasanya pisang, buah-buahnya pisang, bisa apel gitu. Pisang juga bisa untuk menetralisir bau-baunya itu. Biasanya kalau lagi minum tidak pahit jamunya, cuman kalau kita bernapas bau gitu. Bau. Jadi kalau saya pas minum tidak bernapas gitu. Nah ini Pak, berhubung dengan prosesnya nih Pak, itu kan ribet gitu ya, setiap hari menggunakan tadi prosesnya itu diparut dulu mungkin ya Pak? Kalau diparut dulu, setelah diparut semuanya itu nanti digodog. Digodog yang secara tradisional pas awal-awal. Digodog, kemudian jadi segelas lah, gelas gede atau segelas kecil segelas gini. Itu sehari 3 kali kalau saya dulu. Nah keunikannya itu, kalau misalkan kita bangun tidur pagi kan biasa kalau kencing itu warnanya hitam ke kuning-kuningan. Kalau setelah minum, begitu buang air kecil, jernih seperti gini, air putih jernih. Sama seperti waktu saya dulu sakit sama liver itu ya, sama liver itu, kalau kita namanya pipis, air kencingnya pasti kuning. Karena itu mungkin karena penyakit. Nah kalau setelah minum jamu saya itu, jamu yang dibuat itu jadi jernih. Karena memang teman-teman ya, itu bisa menjadi indikator indikator kesehatan tubuh seseorang itu berasal dari buang air, warna dari air kencingnya itu ya. Kalau misalkan jernih berarti kondisi tubuh kita sehat, tapi kalau misalkan semakin gelap, pekat, hitam gitu, berarti ada penyakit dalam tubuh kita. Bahkan kehitam-hitaman tuh, kalau dulu saya disimpan di ember putih itu kan, kalau saya itu pipis ke sana itu embernya itu jadi keruh. Itu saking mungkin udah berat waktu itu, bahkan sampai saya ingat waktu itu ya, sampai waktu dirawat itu bahkan
dokter puskesmas sampai sudah bilang, karena saya sebelum dibawa ke rumah sakit di puskesmas dulu. Ya udah, suka ngaji. Waduh, Gitu ya. wah ya Ini Allah. kan kesini sudah gak terasa. Oh, udah Tinggal bahagia ke gitu ya. sini, duk 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 duk, suara jantung dengar sini. Nah, awal dari itu ya setelah itu rajin lah. Karena kelamaan kan kita ribet ya. Kalau minum bau gitu Nah, ya. ini teman-teman yang jadi keunikan ya. Ada tadi jamu yang dibikin secara tradisional itu mempunyai khasiat yang sangat luar biasa ya. Terlihat dari indikator buang air kecilnya yang tadinya hitam. Wah, udah ada nih Pak. Kita dengarkan ada dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, tadi sudah diceritakan jamu untuk sakit mah dan dibuat secara tradisional dan itu memang sangat ribet ya. Harus setiap hari. Setiap hari. Kemudian bikin tangan menjadi berwarna kuning gitu ya. Belum dari rasanya Belum juga. dari rasanya. Gak enak, bau gitu ya. Tapi ya memang tetap khasiatnya itu bagus untuk mengobati sakit mah. Nah, saya dapat kabar kalau ada inovasi baru nih dari Bapak Oganya sendiri sebagai penderita sakit mah waktu dulu. Dibuat cukup 1 kali tapi bisa dikonsumsi setiap hari begitu ya, dan masa pakainya juga sangat lama, itu bisa nyampe 1 tahun kabarnya, dan rasanya juga tidak bau, tidak pahit, dan ya simpel sekali gitu ya. Nah, ini ya yang menjadi bikin penasaran buat teman-teman. Itu bagaimana, bisa diceritakan nggak Pak? Oh iya, dulu kan karena saya sudah capek gitu minum obat bau gitu ya. Saya kemudian mencari-cari jamu. Kok banyak jamu-jamu yang dibungkus dengan kapsul itu kan? Iya. Nah, kemudian saya nanya, untuk beli wadah kapsulnya itu kan, seperti kalau dulu kan saya juga pernah sakit panas. Iya. Nah, obatnya itu kan cacing. Nah, saya masukin cacing itu ke dalam kapsul. Karena supaya tidak dihancurin, nah, dimakan kan tidak terasa. Cacingnya udah dimatiin, masukin ke dalam kapsul, dimakan. Kan tidak tidak terbayang. Yang jelas lah tidak bau ya. Tidak jijik. Nah, gitu. dari situ saya kemudian dapat ide. Ini kalau saya diekstrak gitu. Nah, kemudian dimasuk. Nah, setelah dari pengalaman itu, kemudian saya belilah kapsul, cari-cari kapsul untuk jamu. Nah, ada. Kemudian saya buat itu, diparut dulu, diekstrak dari sekian macam jenis itu, kemudian di wajan lah, pakai wajan di kompor sampai yang tadinya penuh sampai jadi mengkristal. Nah, yang mengkristalnya itu saya ambil, bagaikan kita membuat gula lah gitu dari air. Nanti di bawahnya ada ampas kristal yang ekstraknya itu halus berarti ya. Iya, diparut dulu, kemudian diperas airnya. Nah, air perasannya itu yang digunakan untuk membuat kapsul sakit mah gitu ya. Nanti setelah itu kan dihancurin lagi, di renos, di blender lah bisa. Nah, kemudian hasilnya dimasukin lah ke kapsul itu, dimakan tiap hari. Pagi kalau saya itu ya, pagi itu bisa 1, kadang-kadang bisa 2 juga. Bagi 2, sore 2 gitu. Itu terus aja gitu tiap hari. Emang yang saya rasain efeknya itu emang nggak ada efek, bahkan perasaan kita pengen makan terus. Nafsu makan bertambah gitu. Terus yang tadinya ada kolesterol juga nurun. Tekanan darah juga waktu itu kan saya agak naik. Setelah rutin itu jadi bagus. Jadi 110 gitu. Ya, mungkin ya itu banyak sih manfaatnya, tidak hanya untuk emah, untuk liver. Jadi ya untuk segala-gala lah. Segala-gala manfaatnya, cuman yang dipakai oleh saya itu untuk mengobati emah sama liver yang saya alami. Nah, waktu tahun 2015 kambuh lagi tuh. Pernah
pernah saya kambuh lagi karena mau merasa sudah sembuh, tidak makan obat, tidak apa-apa. Makannya saya segala macam gitu, brus gitu ya. Kadang-kadang tidak teratur lagi, nah kambuh lagi tuh. Dan cuma masalahnya alhamdulillah karena saya sudah tahu obatnya, minum lagi lah obatnya langsung sama istri bikinin obat gitu. Udah tahu langsung. Alhamdulillah waktu itu cuma 6 bulan. Alhamdulillah 6 bulan udah sembuh lagi. Sembuh lagi. Nah, berarti ya teman-teman, kalau saya simak dari penjelasannya Pak Oga ini, mau menggunakan cara apapun ya asal dengan menggunakan jamu koneng gede tadi ya, atau kunyit yang biasa juga bisa, ada campuran lagi dari koneng hidung dan beberapa bahan lain, itu khasiatnya ya sama seperti itu ya Pak. Bahkan khasiatnya juga bukan untuk mengobati sakit mah, tapi sakit liver juga. Termasuk juga untuk khasiat lain, mengobati kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan nafsu makan, membuang racun, detoksifikasi atau apa itu ya, anti detox. Karena gitu. Air seni kita jadi bening gitu ya, luar biasa. Dan ini bisa ditiru nih buat teman-teman kalau misalkan ingin sembuh dari sakit mah, bisa mengikuti caranya nih Pak Oga gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terbukti ampuh untuk mengobati sakit mah dan liver. Dan ini bukan cukup minum obat saja, berarti pola makan harus teratur ya. Pola makan tadi juga kambuh lagi karena pola makan jadi tidak teratur saking pedenya, saking berkhasiatnya jamu yang tadi jamu kapsul anti sakit mah gitu teman-teman. Nah ini berhubung sudah malam, tapi ini saya masih penasaran nih Pak. Banyak di luar sana gitu kan, banyak yang sakit mah bingung obatnya apa, mau pakai jamu ribet gitu ya, belum aktivitas mengendarai kantor kemana, pengen tahu bagaimana cara membuat kapsul sakit mah. Barangkali nanti suatu saat bisa bikin video lagi gitu untuk bikin sakit mah gitu. Karena kalau lewat dari penjelasan itu kurang lengkap rasanya gitu ya, entah berapa takarannya, airnya bagaimana, mungkin cara operasi mungkin ada yang unik-unik. Dan alhamdulillah kalau misalkan sakit mah sembuh dari sakit mah, mau aktivitas apapun jadi maksimal enak. Ya Pak. Iya. Karena kalau sakit mah itu kan dulu juga saya masuk makan muntah lagi, masuk makan muntah lagi, terus aktivitas terganggu, aktivitas siang hari gitu ya, aktivitas perut panas, mau mencari nafkah lahir juga terganggu, tapi alhamdulillah jadi lancar, dan nafkah batin juga jadi semakin lancar. Oke, terima kasih ya Pak Oga. Ya sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya share yang saya pernah alami gitu ya. Iya. Kalau gitu teman-teman, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.